Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 23 Agustus 2022. Injil hari ini diambil dari Matius bab 23 ayat 23 sampai 26. Kita diingatkan supaya selalu prioritaskan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Kami mohon gerakkanlah hati dan pikiran kami untuk selalu prioritaskan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan dalam hidup kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kalian bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah prioritaskan keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Dalam Injil hari ini, Yesus kembali mengeritik ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena mereka mengetahui banyak tentang isi kitab suci, isi kitab Taurat, tetapi mereka tidak melakukan apa yang mereka ketahui tentang itu. Bahkan isi kitab Taurat yang terpenting pun, yaitu tentang keadilan, belas kasih, dan kesetiaan, tidak mereka lakukan. Kata Yesus kepada mereka, "Yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasih dan kesetiaan." Mereka hanya mengajarkan dan melakukan hal-hal yang mendatangkan keenakan, kenyamanan, dan keuntungan bagi hidup mereka sendiri. Persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kalian bayar. Nyamuk kalian tepiskan dari minuman, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Mereka mengajarkan hal-hal yang baik, tetapi dalam diri mereka masih banyak hal-hal kotor yang tidak pernah mereka bersihkan. Firman Tuhan pada hari ini
mengajak kita semua untuk hidup secara bijak. Yesus tidak menghendaki kita hidup munafik. Menurut nasihat Paus Fransiskus, orang munafik adalah orang yang membuat skandal dalam gereja. Mengapa? Karena mereka ingin mengejar kepentingan diri sendiri, mengelabui sesama demi kepentingan diri sendiri. Tuhan tidak menghendaki sikap seperti ini. Tuhan menghendaki sikap bijak, adil, belas kasihan, dan kesetiaan. Tuhan menghendaki ketulusan dan kejujuran. Hal-hal yang penting, yang paling penting dalam hidup, yang berdampak kekal, harus diprioritaskan. Sebagai orang beriman, yang paling penting dalam hidup adalah iman, kasih, dan harapan. Ketiga hal ini harus selalu kita wujud nyatakan lewat perbuatan harian kita, karena ketiganya bersifat kekal. Maksudnya, kalau kita selalu hidup sesuai dengan ajaran iman, kita pasti akan memperoleh keselamatan. Kalau kita selalu wujud nyatakan kasih kepada sesama, maka perbuatan amal kita akan mendatangkan keselamatan bagi kita. Kalau kita selalu bergantung dan berharap pada Tuhan dengan penuh iman, maka Tuhan pasti akan selamatkan kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sebagai orang beriman, kita sudah belajar dan tahu banyak tentang ajaran iman kita. Semoga ajaran dan pengetahuan yang sudah kita dengar dan pelajari itu kita hayati dan amalkan dalam hidup harian kita. Mari kita prioritaskan keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Kalau hal ini dapat kita wujud nyatakan dalam kehidupan nyata, maka Yesus akan menempatkan kita di sisi kanannya dalam kerajaan surga. Kita mohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.